Hai, perkenalkan nama saya Khaidir As-Siddiqi. Saya biasa disapa dengan sebutan nama Khaidir. Saya kuliah di Universitas Muslim Indonesia, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Oh iya, saya baru lulus SMA tahun lalu sih. Pemahaman saya mengenai agama Islam masih minim sekali teman-teman. Jadi itulah saya masuk di universitas ini untuk menambah wawasan yang lebih luas lagi mengenai agama Islam teman-teman. Allahu Akbar, Allah. Pakai cingkrang masih zaman kah? Punya tak? Oh iya, makasih. Oh iya. Tabe. Lama makin pakai cingkrang kah? Lumayan. Kenapa? Apa dasarnya pakai cingkrang? Nilai kuliah. Setahu saya nanti di akhirat ada beberapa golongan orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya golongan yang isbal. Apa itu isbal? Isbal itu kurang lebih kayaknya di bawah mata kaki. Begitu kah? Setahu saya begitu. Walau alam ya. Iya. Duluan, Dek. Oh iya. Kenapa tol, Dek? Betul, kenapa? Namanya apa? So cek coba, Dek. Iya. Kak Jafar. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Antum Khaidir? Kenapa nak datang kemarin di kajiannya Fitrah? Alhamdulillah baik juga. Kemarin rencana mau dihadiri kajiannya Fitrah Kak, tapi berhubung ada kegiatan di luar dan tidak sempat hadir Kak. Tapi insya Allah pekan depan hadir juga di kajiannya Fitrah. Masya Allah. Berhubung juga ada di sini Kak, saya ingin bertanya Kak, Apa yang mau Antum tanyakan Khaidir? bagaimana pandangan Islam menyikapi perbedaan Kak? Contohnya itu antara celana cingkrang dan isbal Kak. Baik. Jadi begini Khaidir, dalam menyikapi perbedaan yang ada dalam tubuh umat Islam, kita itu harus bersikap adil. Kemudian perbedaan-perbedaan tersebut tampaknya harus diakui sebagai sebuah keniscayaan dan sebuah kenyataan yang tidak dapat kita hindari. Contoh simpelnya seperti yang Khaidir katakan tadi, cingkrang dan isbal yang sebenarnya sudah dijelaskan oleh para ulama
Oleh karena itu kemudian jika Khaidir amati, jika Khaidir catat, dalam tubuh umat Islam itu jika kita cari persamaan dan perbedaan, maka justru kita akan dapatkan ruang persamaan lebih luas daripada ruang perbedaan. Oleh karena itu dalam menyikapi perbedaan, kita harus memiliki kematangan akhlak agar tidak terjadi perpecahan di antara kita. Ya, dan ujung dari kematangan akhlak itu adalah orientasi nyata kepada amal-amal kebaikan, agar tidak ada waktu dalam diri kita untuk berbeda dan berdebat. Ini seperti yang dikatakan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna, bahwa kita bekerja sama dalam hal-hal yang disepakati dan kita saling toleransi dalam hal-hal yang diperselisihkan. Begitu Khaidir. Syukran Kak. Terima kasih banyak Kak atas penjelasannya. Iya, sama-sama, semoga bermanfaat untuk antum Khaidir. Iya Kak. Pamit timbal dulu Kak. Iya. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kenapa Ki? Mau kami minta maaf. Sempat tersinggung Ki gara-gara pertanyaan yang kemarin. Kemarin? Iya. Santai saja. Mau Kak juga terima kasih karena kemarin dibantu Kak perbaiki motorku. Santai saja. Tunggu, ada yang menelpon. Oh iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi. Ini di kampus ini. Yang mau ke lokasi ini. Iya. Yang Pak Dek. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya duluan Dik. Ada agenda aku ini, agendanya Fitra. Apa Fit? Oh, anak Fitra juga. Gitu ya, Fitra kan? Fitra juga. Aduh, sama jadi pada di Fitra. Ya kah? Iya. Yang ini? Iya, itu. Sama nih Pak Dek, kalau mau ke sana juga. Iya. Ayo Pak, Sama sama. nih, Pak Dek.